Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tiba saatnya kita kepada Al-Faslu As-Salis, pasal yang ketiga, tentang Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami. Ya. Sebelum kita membahas apa aja Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami, kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami atau sumber fikih Islam. Apa yang dimaksud dengan Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami? Hiya al-usul allati ya'tamidu 'alaiha fuqaha'us syari'ah fi ijtihadihim wa yastaniduna ilaiha fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Fala yakunu lil hukmi al-fiqhi sifatuhu asy-syar'iyyah malamin basik anha wa yansha'u minha. Ya, jadi apa yang dimaksud maswadir fikih Islam? Hiya al-usul atau dasar allati ya'tamidu 'alaiha fuqaha syariah, yang dijadikan sandaran oleh para fuqaha Islam dalam beristihad. Wa yastaniduna ilaiha fi istinbatil ahkam, dan juga menjadikan atau dijadikan maswadir tersebut untuk menggali hukum-hukum syariat. Itu yang dimaksud dengan Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami. Nah, kemudian apa aja Maswadir Al-Fiqhi Al-Islami? Yang pertama dan yang paling utama itu adalah Al-Quran atau Alkitab. Fama huwa Alkitab atau fama huwa Al-Quran? Huwa kalamullahi ta'ala al-Arabi. Yaitu adalah kalam Allah al-Arabi, yang berbahasa Arab. Kemudian al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatih, yang membacanya itu dinilai ibadah. Kemudian al-mutahaddi biaqsari suratin minhu, yaitu yang tidak mungkin ada yang bisa membuat tandingan seperti Al-Quran atau seperti surah terpendek, bahkan terpendek dari Al-Quran, itu tidak ada. Kemudian al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Itu ta'rif dari Al-Quran. Kemudian khasaisuhu, kemudian karakteristik dari Al-Quran atau keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama apa aja? Nuzuluhu bil lughatil arabiyyah. Awalan nuzuluhu bil lughatil arabiyyah, yaitu yang pertama diturunkan dengan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, anal Quran nazala wahyan minallahi ta'ala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilafdhihi wa ma'nahu ma'an. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lafal dan maknanya secara bersamaan. Apa yang dimaksud dengan lafal dan makna secara bersamaan? Di sini sekalian menjelaskan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Apa bedanya hadis qudsi dan Al-Quran? Jikalau Al-Quran dia diturunkan kepada Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah itu secara lafal dan makna bersamaan. Akan tetapi hadis qudsi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, akan tetapi lafalnya itu dari Rasul sendiri. Ya. Jadi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu hanya maknanya saja untuk yang diskusi. Akan tetapi lafalnya itu dari Rasulullah. Nah, itu perbedaan dari Al-Qur'an dan hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, kaunuhu mu'jizatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, Al-Quran itu turun kepada Rasul itu sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pada zaman Rasul SAW, Allah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan semisal Al-Quran, akan tapi mereka tidak sanggup. Dan itu menjadi mukjizat kepada Rasul SAW untuk meluluhkan hati orang-orang pada zaman itu untuk bisa mengimani Islam. Kemudian khosois yang keempat, annahu nukila ilaina bit tawatur wa bi tariqil kitabah min ladni Rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta yaumina hadza.
Nah, di sini Al-Quran disampaikan kepada kita itu secara mutawatir, secara terus-menerus, sambung menyambung, dan dengan cara kitabah, ditulis dari zaman Rasul sampai hari ini. Jadi keasliannya itu terjaga secara yakin dan tidak ada penyimpangan dan perubahan atau pergantian satupun. Kemudian yang kelima yaitu annahu muta'abbad bitilawatihi fis sholati wa ghairiha, yaitu membacanya itu dinilai ibadah baik ketika sholat ataupun yang lain. Nah, itu sekilas tentang Alkitab atau Al-Quran. Kemudian kita langsung lanjut kepada masadir yang kedua, yaitu adalah as-sunnah, sanian as-sunnah. Fama ya as-sunnah? Ta'rifuha as-sunnah fil lughah at-tariqah wal 'adah. Ya, kita artikan terlebih dahulu secara bahasa. Secara bahasa arti as-sunnah itu adalah jalan dan kebiasaan. Kemudian secara istilah sunnah dibagi dua. Ada yang istilahil fuqaha wa istilahil usuliyin. Untuk yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu menurut istilah fuqaha. As-sunnah hiya ma yuqabilul wajib, yaitu sunnah itu adalah yuqabil wajib atau antonim dari wajib, lawan kata dari wajib. Fatashmalu kullu fi'lin talabahu syari' talaban ghairu jazim, sawa'un wadaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam am lam yuwadhib alaihi, adharahu am lam yudhirhu. Ya. Jadi yang dinamakan sunnah adalah lawan kata dari wajib. Dan yang dimaksud sunnah adalah kullu fi'lin talabahu asy-syari', yaitu adalah setiap perbuatan yang diperintah oleh asy-syari', oleh Allah, ghairu jazim, tapi tidak secara wajib atau tidak secara tegas. Sawa'un wadhaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam am lam yuwadhib alaihi, baik hal itu biasa dilakukan oleh nabi atau tidak dilakukan oleh nabi, tidak biasa dilakukan oleh nabi. Adharahu am lam yudhirhu, baik yang ditampakkan oleh Rasul atau tidak ditampakkan oleh Rasul, itu yang dinamakan sunnah menurut fuqaha, menurut istilah fuqaha. Kemudian yang menurut istilah usuliyin, dan itu yang dipakai atau yang dimaksud dalam konteks kita sekarang, yaitu adalah al-murad huna fi babil adillah wa ya ma sadara 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin ghairil Qur'an au fi'lin au takririn. Menurut istilah ulama usul, dan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sunnah adalah setiap yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan selain Al-Quran tentunya, kemudian perbuatan atau takrir, pengakuan. Kemudian sesuai dengan istilah ulama usul, sunnah dibagi beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Lalu apa yang dinamakan sunnah qauliyah? Yaitu yuqsadu biha ma nataqa bihin nabi, yaitu setiap perkataan yang diucapkan oleh nabi. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Yuqsadu biha ma waqa'a minan nabi, yaitu setiap yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh nabi. Kemudian yang terakhir adalah sunnah takririyah. Wa yuqsadu biha ma sabata bisukutihi sallallahu alaihi wasallam an inkari fi'lin aw qaulin waqa'a fi hadratihi aw fi ghibatihi ma ilmihi wa qudratihi ala al-inkar, yaitu setiap diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan di depannya, atau ketika beliau sedang tidak ada tetapi beliau mengetahui dan dapat mengingkari. Kemudian sunnah itu menempati urutan kedua di bawah Al-Quran. Lalu bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah mu'akkidah, yaitu sebagai menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Fata'ti as-sunnah mu'akkidatan lima ja'a bil Qur'anil Karim, yaitu sunnah sebagai penegasan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran yaitu adalah mubayyinah, yaitu sebagai pemerinci atau penjelasan terhadap makna yang masih bersifat global di dalam Al-Quran.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah taudhihul muskil atau menjelaskan yang muskil, yang rumit di dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu adalah takhsisul am, yaitu mengkhususkan yang masih umum di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya tugas sunnah terhadap Al-Quran yaitu adalah taqyidul mutlak, yaitu membatasi ayat yang masih mutlak. Ada beberapa ayat yang penyebutannya mutlak, dan sunnah datang untuk melakukan pembatasan dan penjelasan. Selanjutnya kita akan langsung membahas mashadir fikih al-Islam yang ketiga yaitu adalah al-ijma'. Salisan al-ijma'. Ta'rifu. Pertama, definisi ijma' secara lughah. Apa saja? Yutlaqul ijma' fil lughah ala maknain. Jadi ada dua pengertian ijma' secara lughah. Ahaduhuma al-azmu, yang berarti pertama adalah tekad. Kemudian saniyuhuma al-ittifaq, yaitu adalah kesepakatan. Kemudian secara istilah ulama usul, ijma' adalah huwa ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi ashrin minal usur ala hukmin syar'i. Yang artinya adalah bahwa ijma' menurut istilah ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah Rasul wafat pada suatu zaman tertentu terhadap permasalahan hukum syar'i. Lalu kemudian apa saja syarat terwujudnya sebuah ijma'? Yang pertama adalah husul ittifaq alal hukmi minal mujtahidin. Fala yu'tabar ijma'an ittifaqu ghairil mujtahidin minal muqallidin awil awam. Yang pertama jelas terjadinya kesepakatan terhadap sesuatu hukum syar'i oleh para mujtahid. Adapun selain dari mujtahid seperti orang muqallid atau orang awam, itu kesepakatan dari mereka tidak dianggap suatu ijma'. Kemudian yang kedua, annahu la budda min ittifaqi jami'il mujtahidin. Yang kedua adalah harus disepakati oleh semua mujtahid. Apabila hanya kesepakatan terjadi dari sebagian mujtahid, maka belum dianggap ijma'. Kemudian yang ketiga, ayyakun ittifaqul mujtahidin ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesepakatan yang terjadi dari para mujtahid itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Adapun ketika kesepakatan yang terjadi di zaman Rasul oleh para sahabat itu tidak dianggap ijma'. Dan apabila terjadi kesepakatan oleh para sahabat pada zaman Rasul lalu didiamkan oleh Rasul, maka itulah yang dinamakan sunnah takririyah. Kemudian yang keempat, ayyakuna al-ijma' fi asrin minal usur. Yang artinya ijma' itu harus terjadi pada satu atau suatu zaman saja dan tidak disyaratkan harus sepanjang masa sampai hari kiamat. Ya, jadi ijma' itu hanya terjadi pada satu masa saja. Karena bisa jadi satu masa dengan masa yang lain itu berbeda pandangan atau berbeda ijma'. Dan ijma' yang terjadi sepanjang masa sampai hari kiamat itu juga tidak mungkin terjadi karena sangat mustahil. Kemudian jenis-jenis atau macam-macam ijma'. Anwa'ul ijma'. Al-ijma' naw'an, sharih wa sukuti. Jadi ijma' itu ada dua, yaitu ijma' sharih wa ijma' as-sukuti. Fal ijma' as-sharih huwa ma yakunu bittifaqil mujtahidin sarahatan 'ala al-hukm asy-syar'i fil mas'alati allati uridat 'alaihim. Jadi yang pertama adalah ijma' sharih, itu kesepakatan para mujtahid yang secara jelas terhadap sebuah hukum syar'i bagi sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, al-ijma' as-sukuti fahuwa ayusdira min ba'dil mujtahidin qada'an aw fatwa ushtira amruha walam ya'rif atau walam yu'raf li baqiyatil mujtahidin ra'yun fiha bil muwafaqah awil mukhalafah. Jadi yang dimaksud ijma' as-sukuti adalah ketika sebagian mujtahid itu mengeluarkan pendapat atau fatwa dan tidak ada pendapat dari mujtahid lain yang
berupa persetujuan atau sangkalan. Jadi di sini yang terjadi ijma hanya dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Akan tapi tidak diketahui atau tidak ada pendapat dari sebagian mujtahid yang lain berupa persetujuan atau sangkalan. Maka di sini terjadilah ijma sukuti. Kemudian kita langsung saja ke mashadir al-fiqh al-islami yang keempat, yaitu adalah al-qiyas. Rabian al-qiyas ta'rifu. Kemudian di sini definisi qiyas secara lughah terlebih dahulu, yutlaqul qiyas fil lughah ala taqdir. Jadi al-qiyas itu secara lughah, secara bahasa itu adalah at-taqdir yang artinya perkiraan. Kemudian secara makna istilahi, huwa ilhaqu amrin la naswa fihi bi amrin fihi nasun fil hukmi syar'i as-sabit lahu lishtirakihima fi 'illati hadzal hukm. Yang artinya mengikutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada nasnya dengan permasalahan yang sudah ada nasnya, karena adanya memiliki ilat di antara keduanya yang sama. Itu pengertian qiyas secara istilah. Lalu apa saja arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas? Al-qiyas lahu arba'atu arkan. Hiya. Yang pertama adalah al-aslu. Apa yang disebut al-aslu? Wa yuradu bihi al-waqi'atul lati sabatal hukum fiha bin nas. Yaitu adalah al-aslu adalah dasar atau masalah yang sudah ada hukumnya, yang sudah ada hukum tetapnya. Kemudian yang kedua adalah al-far'u. Al-far'u adalah al-waqi'atul lati lam yarid fiha nasun min kitabin aw sunnah aw ijma'. Yaitu adalah masalah yang belum ada hukumnya, baik dari Al-Qur'an, sunnah ataupun ijma'. Kemudian yang ketiga adalah al-illah. Wa hiya wajhu shibh allazi yarbitu bainal asli wal far'i. Itu adalah illah adalah alasan dasar atau sebabnya, yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara al-aslu dan al-far'u. Kemudian yang keempat, hukmul asli. Wa huwa al-hukm asy-syar'i lil waqi'ati allati warada fiha an-nassu. Itu adalah hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada nasnya. Itulah tadi 4 rukun qiyas yang harus ada di dalam qiyas. Kemudian mashadir al-fiqh al-islami yang kelima, yaitu adalah al-istihsan. Ta'rifu al-istihsan lughatan. Istihsan secara lughah adalah addus syai'i hasanan, yaitu menganggap atau meyakini sesuatu itu baik. Itu istihsan. Kemudian secara makna istilahi, huwa al-udul fi hukmi mas'alatin an mislima hakama fi nadha'iriha ila khilafih liwajhin aqwa yaqtadi hadzal udul. Yaitu adalah mengeluarkan atau mengalihkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum yang lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat. Itu pengertian istihsan secara makna istilahi. Atau dalam pengertian yang lain, istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum yang lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal yang paling sering diungkapkan dalam istihsan itu adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri itu harus dipotong tangannya, karena itu adalah suatu hukum asal. Namun, kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum yang lain, yaitu berupa tidak memotong tangan pencuri. Karena apa? Karena ada suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Ya, jadi awalnya peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukum berdasar nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, yaitu pindah kepada hukum yang lain yang tidak dipotong tangannya. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, yaitu dalil yang memotong itu dianggap kuat, tetapi ada dalil kedua yang lebih mengendaki perpindahan hukum itu. Itulah contoh istihsan yang sering kita temui. Kemudian langsung saja kita
kepada Hujjatul Istihsan. Jadi di dalam istihsan sendiri itu terdapat perbedaan pendapat apakah istihsan itu termasuk hujjah atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, beliau tidak menganggap istihsan sebagai hujjah. Karena apa? Karena beliau menganggap bahwasanya yang beristihsan maka mereka itu sejatinya seperti seakan-akan membuat syarak sendiri atau membuat syariah sendiri menurut hawa nafsunya. Kan tetapi istihsan di dalam menurut imam yang lain, Imam Hanafi, kemudian Maliki dan Hambali, itu termasuk hujjah. Kemudian maswadir al-fiqh al-Islam yang ke-6 yaitu adalah al-masalihul mursalah. Ta'rifuha tutlaqul maslahah fil luqa ala manfa'ah. Nah, di sini definisi maslahah secara lugah adalah manfa'ah. Masalih itu bentuk jamak dari maslahah. Maka maslahah secara bahasa itu berarti manfaat atau menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Kemudian amma ta'rifuha indal ulama fahiya al-ma'ani allati tahsulu min rabtil hukmi biha wa bina'ihi 'alaiha min jalbi manfa'atin wa daf'i mudirratin 'anil nas wa lam yakum dalil 'ala i'tibariha aw ilgha'iha. Yaitu adalah setiap makna yang diperoleh ketika menghubungkan hukum atau menetapkan hukum berupa untuk mendapatkan manfaat atau menolak dan mencegah mudarat kepada manusia, dan tidak ada dalil yang mengatakan atau menolak hukum tersebut. Contoh dari masalil mursalah yaitu ada sejak pada zaman sahabat. Akhadha as-sahaba ridwanullahu alaihim bil masalil mursalah fabanu 'alaiha katsiran minal ahkam min ghairi ay yunkiru 'alaihim ahad dzalik ka jam'ihim lil Qur'an fi ahdi Abi Bakar wa Utsman radhiyallahu anhuma. Contohnya apa? Ketika pada zaman Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma, para sahabat itu mengumpulkan Al-Qur'an, yang dimana ini termasuk dari perbuatan masalil mursalah. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan para sahabat zaman itu untuk mengumpulkan Al-Quran, dan juga tidak ada dalil yang melarang untuk mengumpulkan atau menghimpun Al-Quran pada zaman sahabat tersebut. Itulah satu contoh sederhana dari perbuatan masalil mursalah. Kemudian masadir al-fiqh al-Islam yang ke-7 yaitu adalah al-urf. Ta'rifuhu al-urfu huwa ma'tadahu jumhurun nas wa allafuhu min qalin aw fi'lin tukarriru marratan ba'da ukhra hatta tamakkin min nufusihim wa surat tatalaqahu uquluhum bil qabul. Yaitu yang artinya adalah sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dan diterima oleh akal dan jiwa mereka. Contoh sederhana dan yang paling sering kita lakukan al-urf adalah bai'ul mu'athah, yaitu ketika kita melakukan suatu jual beli tanpa talafud, yang dimana cukup dari kita untuk melakukan serah uang dan terima barang saja tanpa melakukan talafud, yang mana hal ini sudah menjadi kebiasaan kita dan bisa kita terima secara akal dan jiwa. Demikian rekaman untuk yang keempat tentang masadir al-fiqh al-islami. Kita cukupkan sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.